Mas Andi. Ngopi ngapain? Ngobrol pintar, ngasih gampang. Mas Roni, Ya. kalau datang ke pesta pernikahan, Ya. apa yang menjadi perhatian Mas Roni? Pasti itu catering. Kenapa begitu? Karena pengalaman saya dalam pernikahan itu undangan pasti selalu ingat apa yang pas mereka hadir. Nah, yang satu diingat itu adalah makanan. Oke. Saya sudah lebih dari 17 tahun menikah. Orang ingatnya kalau ada pernikahan, oh makanannya berlimpah. Oke. Tapi orang bisa ingat juga, oh saya ke kawinan sana makanan udah habis. Jadi apapun yang kita buat, kalau makanan ini nggak beres, yang Akan diingat diingat itu. Jadi 17 tahun masih ingat Masih persoalan ingat, itu ya. ya? Orang bilang, wah ini makanannya berlimpah nih. Oke, Enak jadi aman rasanya. dulu ya. Nah, jadi enak dan berlimpah itu menjadi kunci. Enak dan melimpah. Nah. Artinya tidak tidak sampai kehabisan. kurang. Tidak Walaupun kehabisan. tamu datang terakhir, dia masih lihat bahwa Makanan. semuanya masih tersedia. Betul. Ya. Ini sangat sensitif isu ini Sensitif. ya. Ingat nggak pernah ada artis yang marah-marah ngamuk-ngamuk gara-gara pada hari H, Oh, itu ya iya, semuanya berantakan. Berantakan. Cateringnya nggak datang dan seterusnya. Jadi ini bisa menimbulkan traumatik dan kehancuran nama baik dari siapapun Betul. yang menikahkan anaknya atau si anak itu sendiri. Padahal itu ya. acara yang mungkin sekali kalau bisa kan dalam seumur hidup kalau bisa. Iya, jadi pertanyaan ini saya ajukan bukan berarti kita mau kawin lagi ya. Tapi tamu yang diundang, kalau di Banyumas Raya dan sekitarnya ini, kalau nyebut nama catering ini, Langsung. orang yang mau kawin pun tidurnya nyenyak karena tahu besok pasti aman. beres. Beres. Oke, siapa tapi tamu kita ini? Kita perkenalkan. Iya. Oke. Orang ngepak, orang kepenak. Nonton ngopi ngapak buat kita jadi pinter karena sambil minum tolak angin. Yuk, kancah telur, mari kita belajar sejenak sama ratunya catering dari Banyumas yang penuh adrenalin. Kita panggil Bu Kusbianto. Bagus, matur nun. Terima kasih udah datang ke acara Terima kasih. Ngopi Ngapak. Iya, Terima kasih. silakan duduk. Bagus. Ini nama Eka Sari itu adalah jaminan para pengantin boleh menikmati ketenangan. Kan kalau menikah itu stres ya, Bu ya. Ngurusin ini, ngurusin itu, Betul. ngurusin belum lagi antara dua keluarga apakah beres, jangan sampai mempermalukan keluarga kami dan seterusnya dan seterusnya. Betul. Jadi urusan makanan bisa membuat semua orang santai, tidur nyenyak, tarik nafasnya juga enak ya. Betul itu, Bu. Betul. Seberapa pentingnya catering dalam dunia pernikahan ini, Bu? Coba ceritain. Kalau untuk catering sebetulnya Mas Andi, Mas Roni itu sangat penting sekali. Oke. Soalnya suksesnya acara di segala acara itu dari catering. Nah, berarti benar omongan Benar. kita ini Cocok ya. ini. Dari catering. Apa harus dicoba dulu? Jangan. Ada itu nanti. Iya. Kita bawa sampel. Wih, wah, kalau gitu kita makan siang hari ini 7.000 kru ini. Bawanya snack Mas Andi. Oh, kirain makan siang, Bu. Iya. Oke, terus itu penting memang ya. Penting sekali untuk makanan kita juga selalu menjaga kualitas untuk menu-menunya. Kalau untuk menu juga dari kita awalnya dari konsumen untuk memilih menu-menunya. Kita menyerahkan sepenuhnya untuk menu dari konsumen. Ini ada kalau misalnya saya datang ke Bukus, Iya. Bukus, saya boleh lihat nggak kemampuan Eka Sari menyediakan menu itu ada berapa banyak? Banyak sekali. Bahkan yang Eka Sari belum pernah membuat pun, misalkan ada klien, Iya, yang Bu, minta saya kepengen menu ini, bisa. bisa. Karena semua keterampilan, semua kemampuan, semua material ada ya. Ada, Sayur-sayuran jenis apapun bisa. bisa. Insya Allah Nah, bisa. saya sama Mas Roni ini pengen bikin satu kali nanti bikin acara ngopi ngapak dengan kira-kira 5.000 penonton. Kalau kita pesen nasi kotak itu sanggup nggak? Sanggup, siap. Emang batas kesanggupannya berapa kok 5.000 sanggup? Hamin satu. Hamin satu. Iya, Oke. Hamin Tapi satu. jumlah Bukan terbanyak yang boleh kami pesan? 7.500
10.000 bisa. Satu hari sebelum itu Iya, bisa. bisa. 7.500. Wah, ini RT RW bisa kita undang semua. Itu kalau nasi kotak. Iya. Kalau snack bisa lebih banyak lagi ya berarti. Kalau snack biasanya terbatas. Malah Masalahnya terbatas. soalnya kalau snack kan butuh proses. Kalau untuk nasi box cuma kita nasi, kita cetak langsung. Kalau snack kan harus dipotong, harus dibungkus, harus Oh, ada dimasukin proses. gitu. Jadi Iya. justru lebih mudah Prosesnya. kalau Nasi. makanan. Oke. Lebih mudah makanan. Jadi kalau jenis makanan asal makanan, misalnya kalau di Padang, Manado, dari Batak, dari Papua gitu bisa atau Bisa. tidak, Bu? Bisa. Bisa. Jadi apa yang nggak bisa kalau gitu? Kalau semua Mungkin ini makan dari Gimana? Uzbekistan mungkin belum bisa. Iya. Karena bukan nggak bisa, karena nggak tahu isinya. Oh, di sana itu saslik apa kebab begitu Kebab. aja. Iya, kebab kambing. Saya pernah ke sana, jadi tenang Oh, aja. oke. Iya. Saya paham. Saya tahu itu makanan di sana. Antara Uzbekistan dengan pernikahan saya jadi paham. Ada kaitannya ternyata. Baik, Bu. Tapi omong-omong, ini mulai bisnis catering ini dari mana kok sampai Eka Sari itu legend banget di daerah Banyumas dan sekitarnya? Dari tahun 1997, awalnya memang bukan langsung buka catering, Oh, dulunya Mas apa? Andi. Dulu hanya itu, cuma bikin kue. Memang basicnya saya senangnya bikin kue. Oh, ini Iya, hobi ini ya. awalnya hobinya ke kue. Tapi mungkin orang kan kue kan mesti ada hubungannya dengan masakan gitu. Jadi lama-kelamaan ada orang yang pesen masakan, akhirnya saya terima juga awalnya. Dulu sebetulnya kita nggak bisa, tapi akhirnya saya bisa memasak dan Dibilang enak. dibilang enak dan jadi ketagihan Ketagihan. konsumennya. Karena ini hobi ya. Iya. Tapi kalau Ibu pernah belajar Tata formal boga gitu. untuk ini apa tata boga Tata berarti ya? boga. Tata boga pernah kita Di mana di itu? Semarang di Restomat. Oh, Iya, kita pernah mempelajari menu-menu, banyak sekali menu yang kira-kira apa? Soalnya kalau di wedding itu harus ada menu-menu yang baru. Kalau nggak ada menu-menu baru kan tamu jadi bosan. bosan itu kok. Udah Eka bisa- Sari, Udah tahu bisa isinya. didetail, Eka Sari paling ini. Ternyata gitu. enggak ya, begitu Eka Ternyata Sari di enggak. sini, Oh, lain. Ternyata beda lagi. Eka Sari Ini di situ, beda lagi, lain. Gitu, Oh, iya. gitu. Bu, saya ini penasaran aja. Catering sama buka restoran, itu mana yang lebih menarik atau menguntungkan? Catering. Karena Kalau catering kan sudah jelas, Mas Andi. kalau pesan Sudah pasti jelas. habis. Iya. Dia Udah pre-order pesan ya. 2.000 orang, 1.000 orang, 4.000 orang. Kalau kan udah restoran jelas. Kalau kita restoran kan masak untuk nunggu 1.000 tamu, nunggu belum 1.000, tentu datang. Belum tentu habis 1.000 porsi. Bayar ini juga, bayar tempat. tempat, listrik iya, dan lain-lain. listrik dan lain-lain. Oke, itu belum tentu ada pemasukan Iya. ya. Oh, jadi ini udah pasti Sudah ya. pasti. Tapi Oke. pasti tadi itu apakah ada DP? Ada. Berapa persen Kita DP-nya? DP Sabar Bu, ini oke, saya oke. harus tanya baik-baik dulu. Iya, iya. Tujuannya apa ya? Nah, tadi Uzbekistan tadi. Saya khawatir Bu, ini ada pikiran-pikiran lain gara-gara makanan. Hanya ingin nyoba, Iya. terus dia kawin lagi kan Bahaya. bahaya Bu. Jadi enggak ya? Enggak Iya, ada? enggak ada. Oh, oke. Aman. Silakan Bu. Iya. Memang ada DP 50% untuk tanda jadi. Oke. Setelah itu Hamin 2 harus lunas. Iya, soalnya apa? Kita menyediakan jasa makanan. Iya, Pada saat bukan. hari H, Iya. semua makanan sudah tersaji semuanya. Iya. Jadi pengalaman-pengalaman sebelumnya adalah kayak gitu yang ternyata dia hanya ingin yang lebih, apa-apanya lebih-lebih, ternyata di akhirnya Enggak sanggup bayar. betul seperti itu. Tapi sih Oh, jadi pernah? alhamdulillah pernah. Setelah acara baru bayar. Iya. Ada yang pernah seperti Ada. itu. Dari pengalaman itu Pengalaman. jangan Iya, lagi. pengalaman itu. Soalnya begini, bedanya kalau jasa ya. Kalau jasa kita bantu orang, terus orang itu nggak bisa bayar, kita nggak tanda kutip nih, nggak rugi sesuatu yang Betul. kita beli. Tapi kalau ini kan udah beli beras, beli ini, Betul. macam-macam Iya. ya. Jadi udah bayarin duluan.
Nah, jadi itu nggak bisa kalau kita bayar belakangan ya. Iya. Apalagi kalau di dalam perkawinan kemudian terjadi pertengkaran, nggak jadi nikah. Ini terlalu banyak nonton. Ada, Bu? Ada sinetron. Pernah. Hah? Pernah. Ada? Pernah. Jadi gimana? Loh, gitu? pernah semua ketawa. Padahal pernah. Coba gimana, Bu? Gimana? Jadi waktu itu sebelum COVID pernah Iya. undangan sudah tersebar. Heeh. Undangan sudah tersebar, ternyata mungkin ada konflik antara Pasangan. pasangannya itu dengan sangat terpaksa untuk meja-meja semua sudah tertata di gedung, Iya. ternyata tidak jadi menikah. Jadi di gedungnya pernikahannya Batal. Waduh. Jadi undangan sudah tersebar kan nggak mungkin di Iya, jadi tinggal satu-satu tulis orang diambil datang gitu. lihat. Iya, langsung undangan tidak bingung jadi pulang. datang. Tapi Tapi pas itu- datang makan dulu nggak mereka? Siapa tahu kan bisa juga. Iya, iya, sebenarnya idenya bagus nih. Tetap Untuk makan lah ya. untuk makanannya tidak disajikan semuanya, Oh, nggak. tapi tetap dibayar dengan. Oh. Harusnya tetap dibuka lah, Bu. Ada orang yang dari rumah udah nggak makan, ini pengen Iya, makan ini. biasanya gitu. Oke, bercanda Bu ya. Gitu, Tapi itu kejadian. Jadi Iya. Bukus ini selain melihat ya apa kebahagiaan orang, ada drama-drama seperti ini juga yang ngalamin ya. Iya. Nah, Bu, kalau boleh tahu nih, jadi ketika kan Ibu mulai dari kue-kue Iya. atau snack gitu kan, kemudian berkembang jadi catering. Catering. Itu persisnya kapan baru betul-betul ya kita memulai bisnis ini? Kalau dicerita sepertinya apa ya? Karena bisnisnya saya betul-betul dari nol, Mas Ron. Nah, dari nol Betul-betul tuh dari gimana? nol. Jadi nggak ada. Maksudnya gini, hanya waktu itu hanya membuat roti misalkan 3 macam cuma 10 biji. 10 biji. Sampai gitu, beli dari 10 awalnya. biji itu, Bu? Iya, 10 biji satu menunya. Terus Oh, saya bagi untuk 4 warung misalkan. oke. 4 setiap pagi itu saya kirim ke warung Oh, titip jual. titip jual. Oke. Titip jual ke Maaf, Bu. warung. Ini karena hobi atau karena kebutuhan ekonomi? Kebutuhan ekonomi harus apa ya? Harus Tambahan lah buat iya, tambahan. membantu penghasilan suami. Suaminya pekerjaannya Waktu itu masih jadi CPNS, Di? unsut dosen. oh ngajar. Iya, CPNS Oke. zaman dulu kan masih. Iya, iya. Iya, jadi- Mungkin sampai sekarang masih. Maaf ya unsut ya, enggak. Ini maksud saya Bercanda, tempat bercanda lain. ini, bercanda. Iya. Iya. Enggak, Kayak memang gitu. bukan rahasia lagi ya. Kalau kita jadi pengajar, pendidik, guru itu tetap harus ada tambahannya. Dan Ibu membantu dengan jualan kue tadi. Iya, betul. Membantu penghasilan Oke. suami. Takutnya nanti anak ingin apa ya? Keinginan Sekolah yang lebih sekolahnya setinggi-tingginya. setinggi-tingginya. Betul. Jadi Iya, kita untuk perlu. mempersiapkan waktu itu saya masih punya anak 1. Sekarang Rumah aja anaknya- masih kontrak. Iya, Belum iya. punya rumah sendiri, Pak Ron. Iya, iya, iya. Oke. Iya. masih Nah, kontrak. apa kelebihan, apa yang Ibu pertaruhkan untuk bisa bersaing dengan, kan catering di sini banyak Ibu. Banyak sekali. Di Banyumas ini Iya. kompetitornya banyak. Banyak. Oh, banyak. Nah, apa yang membuat Ibu berbeda, tanda kutip, yang Ibu bilang inilah daya tarik orang untuk bisa atau untuk mau ngambil catering Ngambil di Ibu? catering. Iya. Kelebihannya Eka Sari biasanya itu setiap ada wedding Mm-mm. makanan selalu lebih. Selalu lebih. Kan bener kan? Iya, selalu lebih. Tunggu dulu, lebih ini kan bisa karena pesanan dari pengantennya yang lebih, atau Ibu melebihkan dari Saya pesanannya? selalu melebihkan. Contoh Oh. nasi misalkan harusnya cuma 6 termos, saya Iya. bawanya 7 termos. 7. Ini menarik Gitu. ya. Yang saya tahu biasanya dikurangin. Iya. Kita pesan 6, dikasih 5 kan nggak Iya. kekacauan ini membuat orang tidak sempat ngelihat lagi. Betul. Tapi Ibu justru nambahin. Iya, selalu menambah. Karena ini berkaitan dengan nama baik Iya, Eka Sari nama juga baik, ya. iya, betul. Oh, Terus juga Terus? ada trik-trik lain. apa itu? Misalkan contoh kemarin ada undangannya hanya 2.000, Mas Roni. Ternyata yang datang itu sampai 3.500. Nah. Berarti kan ada 1.500 orang yang harus disiapkan makanan oleh catering. Nah, gimana itu? Saya punya punya trik sendiri. Jadi semua misalkan dari tuan rumah pesannya ada 15 macam stol. Iya. Kita yang 5 stol saya simpen dulu. Tidak saya keluarkan. Terus kalau dikeluarkan semuanya habis. Enggak saya keluarkan semua. Termasuk menu buffet.
menu buffet juga lauk kan mesti selalu ada 2. Betul. Misalkan gurame sama daging. Itu salah satu saya simpan. Oke, ini Salah satu saya strategi simpan. ya, Nek, ya? Strategi itu strategi. Nah, Bukan atas permintaan dari bukan atas, tapi saya selalu izin. sampaikan. Saya izin, sekarang kan udah ada WO. Iya. Zaman dulu belum ada WO, saya izin ke ke yang WO-nya. punya ya WO sama yang punya hajat juga. Oke. Seperti itu. Jadi udahlah saya serahkan semuanya sama Bukus yang terbaiknya seperti apa. Ini catatan menarik lagi ya. Saya ini kalau ke acara pernikahan, Bu, sedih loh saya lihat orang ngambil sebanyak-banyaknya tapi nggak dimakan, nggak dihabisin lah. Iya betul. Jadi nafsunya besar, pengen ambil semua. Saya lihat, wah ininya masih banyak ini. Saya bilang, lalu untuk apa kita berebut terus ambil banyak-banyakan tapi nggak dimakan? Nah mungkin strategi ini jadi nggak enak hati mau ambil, karena kalau makanannya banyak, kita pikir wah kita bisa ambil lebih banyak. Tapi kalau sedikit kan kita malu hati sama yang lain. Betul. Ini mungkin strategi yang menarik. Oke, terus ada lagi apa? Untuk ini apa? Apa yang membuat Ibu Eka Sari ini berbeda? Rasa udah pasti ya, karena terus kemudian menu yang selalu inovatif ya, berubah-ubah. Itu juga keunggulan kan ya. Jadi tidak itu-itu melulu. Iya. Mampu untuk menyiapkan pesanan yang di luar kebiasaan. Itu juga oke. Makanan apa aja bisa ya. Makanan daerah manapun juga bisa. Terus kecepatan ini Bu, gimana itu? Keterlambatan mungkin selama ini Eka Sari sih belum pernah keterlambatan dalam pengiriman, atau misalnya di sini weddingnya mantennya sudah masuk makanannya belum tertata. Itu salah satu dari daya tariknya. Itu selalu prepare ya. Iya, prepare-nya sudah selalu on time, dan pelayanannya juga kita tidak kaku. Misalkan kita harus aturannya begini, nggak misalkan dari ternyata kadang kan ada yang misalkan loh saya udah 2.000 ya sudah tutup, kan ada yang seperti itu. Kalau kita nggak mau lagi, ibaratnya kita harus sudah bertanggung jawab mengundang, otomatis tuan rumah kan harus menjamu tamu. Jadi saya sebagai catering pun harus bertanggung jawab menjamu tamu walaupun. Jadi menarik. Jadi Ibu juga mikirin nama baik dari tuan rumah yang punya hajat ya. Iya, yang punya hajat. Jangan sampai dipermalukan. Betul. Jadi Ibu yang jumpalitan di sini ya, ngatur strategi juga. Jadi bukan pokoknya segini tamunya lebih ya salah sendiri, enggak ya. Terus ada lagi strategi mungkin kayak soto iga bakar. Iya. Soto iga bakar itu misalkan dagingnya 5, saya diambil aja 2, 3 kan sama aja, nanti yang 2 bisa jadi misalkan 500 porsi, bisa jadi 700 porsi gitu. Iya, menarik. Komponennya itu iya, komponennya. Memang karena mungkin dari pengalaman Ibu tahu kalau undangan 1.000 itu bisa 1.500, bisa 2.000 ya. Bawa anak, bawa teman. Sudah taunya dari ceker. Iya. Ceker setiap perweddingan harus ada ceker itu. Misalkan baru berjalan 1 jam ternyata undangannya 2.000, sudah tahu 1.700. ini, berarti udah siap ini, iya. Ibu. Sudah 1.700, padahal waktu masih 1 jam setengah. Nah, ini gimana nih? Misalkan dari pihak keluarga mau nambah atau mau gimana? Kalau nambah, kita nambah, kan kita siap. Tapi ini acara yang luar biasa, dari sekian hampir 40 lebih episode. Ini acara yang sambil ngobrol saya cepat lapar. Saya waktu denger Iga itu udah agak kacau. Udah nggak konsen gitu. Begitu Iga bakar saya udah kacau Bu ini. Iya, pertanyaannya udah nggak jelas lagi. Padahal itu menu inovasinya saya loh. Masalahnya sayang saya. Ya lain kali sebaiknya kita nggak ngundang catering lagi ya. Kacau kami nih Bu. Iya. Nah ini Bukus, ada yang cerita bisnis kuliner katanya untungnya bisa 50% ke atas. Artinya apakah kalau kita sudah DP 50%, sebenarnya secara umum sudah mengcover semua itu, apa benar ya gosip itu? Sebetulnya enggak. Enggak ya? Enggak. Kalau 50% lah. Ya. Berarti berapa? Apa 20, 10 sebenarnya? Antara 20 sampai 20 kan. Oke. Jadi besaran seperti itu. Iya. Nah, ini juga menarik karena kan sekarang nama makanan ya, makanan Korea, makanan apa gitu, negara-negara juga mulai masuk dan banyak sekali kafe-kafe baru. Sekarang, nah ini gimana menyiasati kan Bukus sudah
apa namanya, sudah cukup lama. Ini gimana? Apakah ada chef-chef yang harus di-hire atau mereka yang belajar? Apa dia harus ada yang baru karena kan kadang-kadang chef itu nggak bisa juga belajar hal baru. Kadang ada tangannya loh, katanya kalau masak gitu ya. Nah itu apakah ada Ibu masih juga turun di lapangan, di dapur maksudnya, atau udah dipercayakan sama 1-2 chef? Karena banyak juga restoran-restoran yang karena berganti chef, rasanya berubah. Nah itu gimana tuh ceritanya seperti itu? Untuk chef memang kita ada, jadi untuk mengantisipasi menu-menu yang baru, yang kekinian itu, kita mengundang chef datang ke Eka Sari. Iya, mengundang untuk ngajarin gitu. Iya, untuk ngajarin menu-menu yang baru atau menu yang sedang misalkan ada klien ada klien minta semuanya itu baru semuanya. Menunya sampai 11 macam, tidak ada yang belum pernah dibuat oleh Eka Sari. Iya, menunya baru semua sanggup. Alhamdulillah sanggup dulu. Iya, Eswood ternyata lolos semuanya. Seperti bakso aja, padahal bakso kue tio di Eka Sari kan termasuk favorit juga. Itu baksonya aja dia tidak mau, kalau bakso bulat ya kayaknya udah biasa banget bungkus gitu. Terus mau baksonya gimana? Bakso kotak. Baksonya tuh minta dibuat segitiga. Oh segitiga? Iya, dibuat segitiga baksonya, iya. Akhirnya aduh, dibuat segitiga gimana? Maksudnya apa Bu, kok sampai minta segitiga? Kepengen yang beda dari yang lain sama yang Saya kira kerja di lalu lintas yang segitiga pengaman itu yang di belakang. Jadi nama baksonya aja beda, bukan bakso Triangle apa waktu itu ya. Ini anak muda sekarang pasti. Mau saya kasih cerita buat Kancah Sedulur ya. Kancah Sedulur, ini menarik karena gini, banyak juga sekarang teman-teman itu, anak-anak muda itu kalau ada tantangan langsung dipikirkan problemnya dulu di depan. Susah, nggak bisa. Tapi kalau ibu ini meskipun milenial ya, senior milenial, tapi yang dipikirkan bisa dulu. Baru nanti pikirin gimana gitu. Nah ini mental yang menurut saya bagus buat para entrepreneurship ya, untuk mengembangkan keberanian dulu, kepercayaan diri gitu ya, sebelum di mental block, wah kayaknya bakal susah, nggak menguntungkan atau apa ya. Menarik, monggo lanjut. Jadi waktu itu baksonya ini saya pikir aduh, bikin bakso segitiga gimana caranya ya. Ternyata saya punya anggapan udah adonan baksonya itu di loyang, di kayak nuang roti itu, terus dikukus, baru dipotong-potong segitiga. Segitiga. Ternyata mereka happy. Ke klien, oh iya ini bagus nih. Pokoknya segitiga lah, jangan bulat ya. Jangan bulat, iya. Tapi maksudnya gitu. Betul juga, fantasinya beda ya. Bu, saya membayangkan ya, saya dengar-dengar tapi belum tentu benar ini. Soal komitmen, katanya pernah Ibu bawa pesanan itu naik beca, kemudian becanya kecelakaan. Terus apa yang Ibu lakukan? Karena ini berkaitan dengan komitmen bahwa kita harus tetap mengantar makanan kita, padahal makanan udah berantakan jatuh karena kecelakaan. Gimana persisnya dan apa yang Ibu lakukan? Waktu itu ada instansi, ada acara pesan. Waktu itu kita belum punya kendaraan, sepeda motor aja belum punya. Sepeda motor belum punya. Untuk jasa pengantarannya kita pakai becak. Waktu itu pesannya 200 box, jam 9 harus sudah di tempat. Ternyata di tengah perjalanan kita jam 7 sudah jalan di pertigaan Pabuaran persis. Becaknya itu ketabrak mobil, keserempet mobil. Yang namanya snacknya itu sudah kemana-mana. Nggak ada yang bisa diamankan. Begitu ada, mungkin di situ ada tetangga atau siapa yang tiba-tiba datang ke rumah, Pukus itu becaknya kecelakaan, makanannya sudah nggak bisa. Akhirnya saya telepon ke toko Run, ke toko pokoknya toko mana aja yang toko bisa, kue-kue yang ada toko kue-kue yang ada di Purwokerto. Saya untuk cepat saya nyuruh adik, nyuruh keponakan, nyuruh kamu ke sana, kamu ke sini. Pokoknya di sini nyiapin dusnya, sini datang 50 dibawa dulu pakai sepeda motor. Terus akhirnya alhamdulillah acaranya belum mulai, snacknya sudah datang. Iya, tunggu Bu. Paling gampang ini kan namanya kecelakaan, ya tidak ada niat untuk tidak mendeliver itu dengan baik.
Kan bisa datang minta maaf ya, ini kecelakaan becanya tadi ditabrak, hancur, saya nggak bisa. Itu kan selesai. Iya. Tapi kan dari pihak instansinya nggak mau tahu. Ibaratnya dia sudah mengundang orang. Sudah mengundang orang kan ibaratnya mau rapat, mau apa kan harus ada apa ya, harus ada snacknya atau apa. Jadi saya ingat itu harus bertanggung jawab. Saya pun harus mengganti bagaimana caranya, walaupun isinya tidak sama. Yang penting ada 3 macam snack dan sudah nyampe gitu ya. Ini yang dibilang komitmen ya. Ini soal bagaimana menjaga brand ini ya, sehingga kepercayaan orang meningkat ya. Iya, betul. Apalagi nanti kalau suatu hari dia tahu bahwa waduh habis kecelakaan tetap dia mendeliver ini, kan luar biasa itu. Tapi pertanyaan berikutnya pasti orang, lalu siapa yang nanggung biaya ininya, Bu? Saya. Oh, jadi ini kerugian ditanggung oleh Ibu. Iya. Kerugian semua ditanggung oleh. Mungkin pengalaman Ibu yang paling inget ya, Iya. karena gini, kan nggak ujuk-ujuk langsung sukses nih. Iya, enggak. Dari yang tadi 0 gitu. Betul. Mungkin pertama, titik balik kapan yang Ibu merasa bahwa ini jadi besar Eka Sari itu pas kapan tuh? Tahun berapa? Waktu itu tahun 97, 98. Waktu itu saya sudah berusaha mengenalkan produk-produknya Eka Sari. Sampai dari saya keluar masuk kantor, keluar masuk sekolahan, menawarkan menu-menunya saya, menu-menunya Eka Sari. Ternyata jawabannya, aduh saya udah punya langganan Bu, kesini sudah punya langganan, kesini sudah punya langganan. Saya sampai menyampaikan, mohon maaf Ibu, untuk selingan aja lah. Tidak harus berlangganan dengan saya. Untuk selingan mungkin seminggu sama yang sudah berlangganan 1 hari dengan saya. Oh ya, ternyata ditunggu-tunggu tetap tidak pesan. Nah, akhirnya saya punya pikiran lagi, oh iya, Bapak kan Bapak itu suami? Pak Kusbianto, ya. Oh, iya. Ya, suami. Terus akhirnya saya menitipkan pesan ke suami, kalau tolong disampaikan ke yang lebih apa ya, waktu itu Pak Rektor ya, iya, di situ tolong disampaikan kalau istrinya itu bisa bikin kue. Jadi suaminya jadi sales lah. Jadi itu luar biasa, saya Terus berterima kasih mau sekali. suaminya? Iya mau, karena ya mungkin apa, nantinya kalau sukses juga kita kan merasakan bersama. Gitu. Terus rektornya mau ambil? Iya, akhirnya alhamdulillah kan satu fakultas dengan Bapak waktu itu, terus menyampaikan kalau istrinya bisa bikin kue. Nah, luar biasanya setiap ada rapat, setiap ada momen apa di kampus maupun di fakultas, selalu menyampaikan jangan lupa itu Bu Kusbianto. Oke, menarik. Tapi ngomong BI ngambil dari sini nggak Bu? BI, nah, Bank Indonesia? Berawal dari itu, kan selalu sering kerjasama dengan instansi-instansi lain, kerjasama dengan universitasnya itu. Akhirnya, ini makanan dari mana, ini makanan dari mana, ternyata makanannya dari Eka Sari. Nah, berawal dari mulut ke mulut itu, akhirnya Eka Sari jadi besar. mulai besar. Tunggu, Bank Indonesia ngambil atau tidak? Ngambil. Sudah dari dulu sekali. Sudah dari dulu. Sebelum Pak Dini. Tepuk tangan untuk BI. Iya. Itu aja Bu, saya mau denger Bu. Kalau belum ambil kita bubar aja nih Bu. Sekarang untuk itu apa, ekstra puding setiap hari. Oke. Setiap hari. Baik, kalau ini namanya kan, kenapa Eka Sari ini dikenal, kalau saya dengar-dengar dari orang-orang itu dalam keadaan darurat pun bisa dipenuhi. Bisa. Misalnya kalau tadi kan bicara 1 hari atau 2 hari sebelumnya, sekarang nih Bu, jam segini misalnya ya, anggap aja jam 12 siang, jam 3 nanti saya perlu 1000 kotak, Ibu sanggup atau tidak? Sanggup. Yakin Bu? Boleh dilihat. Tinggal 3 jam Bu. 3 jam. 1000 kotak. 1000 kotak. Ya itu yang mungkin membuat Eka Sari jadi besar ya. Artinya gini, apakah ada strategi juga untuk di belakang Bu, di dapur itu? Apakah ada tenaga-tenaga yang, kan gini, ini isunya isu standar rasa kan?
gimana caranya kita bisa mempercayakan orang lain untuk menjaga standar itu? Apakah ada yang kontrol? Apakah Ibu langsung kontrol sebelum dikirim? Apa gimana mekanismenya itu? Kalau untuk standar kita sudah per 300 porsi untuk standar resepnya. Iya. Jadi itu udah ada. Ya, udah ada ukuran-ukurannya lah. Set 300, terus 300. Memasak nasi kita sudah ada beberapa peralatan yang tinggal dimasukin aja berasnya, sudah dicuci, sudah masuk 1000 2 jam matang. Dan itu semua di tempat Ibu ya, nggak outsourcing, nggak minta tolong kiri kanan, nggak. Jadi seluruhnya di situ. Di situ. Emang total karyawannya tadi berapa? Ada 50. 50 karyawan. 50. Oke, itu mampu yang menghandle. tetap. Kalau pesanannya tiba-tiba 7.000, itu boleh lah ambil yang freelance gitu ya. Freelance. Bisa itu ya. Bisa. Itu pesanannya tidak sehari, tidak hanya satu. Kadang sampai 20 alamat, 25 alamat setiap harinya. Bisa langsung nyebar begitu. Iya. Tapi dengan jam yang berbeda-beda. Oke. Iya, ada yang jam. Kalau jam yang sama berapa banyak yang bisa dilayani? Banyak juga. Iya, pokoknya banyak lah. Iya. Tapi soal iga bakar itu gimana? ada tester ini. Iya, Lain kali Bu, tolong bawa lah iga bakar itu supaya kita tes di sini. Kalau bawa itu ya 2 kilo lah Bu. Nanti Mas Andi kalau datang ke sini lagi dikabarin saya. Jangan bilang kalau nikah lagi Bu. Ini bisa saya nggak diizinkan lagi bikin podcast ini sama istri. Tapi Bu, yang menarik ini, mungkin bisa cerita ada nggak sih kasus-kasus kegagalan yang Ibu sampai ingat sampai sekarang, terus akhirnya belajar dari situ sehingga membuat tips-tips yang baru. Ada nggak yang pernah ingat? Apa mungkin nggak dibayar atau ada kasus-kasus yang atau pernah ketipu misalkan yang membuat jadi naik turun bisnis? Pernah sih, itu pas COVID. COVID. Iya. Apa yang terjadi? Jadi semua yang sudah di booking batal. Cancel semua? Iya, cancel semua. Misalkan yang undangannya sudah 1000, ternyata hanya akad nikah aja kan cuma beberapa orang. Cuma pakai itu Zoom kan cuma gitu. 10 orang. Akad Iya. nikahnya 10 orang, dibatasi 10 orang aja itu hanya bolehnya di KUA. Jadi di cancel kan, semua? Iya, cuma hempes. Cuma hempes aja yang kita siapkan. Seperti itu, dan mau tidak mau, dan ini kan karena musibah ya Pak Andi, jadi untuk ya walaupun sudah dibayarkan ke Eka Sari, saya pun mengembalikan uang yang sudah di-DP-kan ke saya, mengembalikan setelah dikurangi pesanan yang sudah keluar. Yang sudah dikeluarkan. Oh, jadi Ibu nggak bisa bilang enggak, yang batalin di situ. Tapi tetap dikembalikan setelah dipotong dengan 100%. Wow. Gitu. Tapi itu memang kan kita pandemi 2 tahun ya. 2 tahun. Itu gimana Bu itu ceritanya? Bisa survive? 2 tahun kita sempat tutup 3 minggu di tahun yang 2019 ya, yang 20 sama 20, ya, sempat yang terakhir yang kemarin yang Delta itu Delta. Kita tutup juga 3 minggu. Nah, dampaknya apa itu? Dampaknya berarti untuk karyawan kita liburkan, tapi alhamdulillah tidak mengeluarkan karyawan. Iya. Kenapa? Kok bisa? Kita ada inovasi ini, menu, inovasi pesanan. Eka Sari Go. Eka Sari Go. Apa itu? Eka Sari Go itu melayani. Eka Sari Go berarti. Oh, pergi. Ya. Oh, antar. Jadi melayani siapapun yang membutuhkan makanan. Mungkin ada yang sedang di karantina, kan bisa dikirimin, cuma dikirimin, cuma disantel, kirimin siapa aja yang mau mengirim, dan itu kita siap mengantar. Paket-paket, jadi paketnya itu paket lauk, paket snack, paket apa, itu luar biasa banyak sekali peminatnya. Itu bisa menyelamatkan Eka Sari tanpa ada PHK. Jadi seminggu misalkan kerja 2 hari, 2 harian semuanya. 3 harian pokoknya saya buat adil. Untuk karyawan-karyawan, alhamdulillah sampai sekarang karyawannya masih tetap bekerja jumlahnya.
Termasuk Baik. BI kayaknya mesen ya waktu pas COVID ya. Iya, mesen. Bisa iya. Mesen. Baik, kalau ke depan ini kan persaingan makin ketat, Bu. Anak-anak muda sekarang kan ya tertarik juga untuk masuk ke industri kuliner ya, ke usaha kuliner dengan ya gaya-gaya mungkin Eropa, Amerika, West lah. Nah, bagaimana itu untuk persaingan atau kompetisi ini? Apa yang Ibu akan lakukan ke depan ini? Untuk kedepannya mungkin untuk di acara-acara wedding kita diperbanyak di live cooking. Oh, oke. Iya, live cooking. Live Iya. cooking. Soalnya kan Itu kalau tujuannya live apa? cooking, ya, Atraksinya atraksi. atau apa kesegarannya atau Iya, yang jelas untuk rasa masih fresh, kondisi panas, lebih menarik dan lebih apa ya? Lebih menarik dan lebih rasanya juga masih benar-benar bisa menikmati makanan itu yang melihat langsung masaknya di situ. seneng Iya, ya? itu dari semua kalangan, dari yang muda sampai yang tua pasti dengan Seneng. acara live cooking pasti Iya, suka. itu atraksi juga Atraksi. untuk lihat ya. Asal nggak nunggu 2 jam gitu. Seperti yang saat ini ya. Nunggu juga. Iya, saya lihat sekarang udah mulai ke sana ya. Iya. Jadi kita nungguin terus lihat bagaimana dia mencampurnya. Betul. Tapi yang Iya. cepat-cepat itu kan ya. Iya. Baik, Bukus, Iya. matur Terima nuwun kasih sangat banyak. sudah mau hadir berbagi cerita di Ngopi Ngapak. Jadi satu hari kalau Mas Roni dan saya mungkin mau bikin acara Ngopi Ngapak dengan 7.000 500. ya tolong Panggil dilayani. saja. Siap. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun, Mas makasih. Roni, tiada pesta yang tidak Tidak berakhir. berakhir. Kita tutup. Kita tutup Kita tutup. acara menarik ini. Kapak bukan sembarang kapak. Cakep. Kapak dipakai potong terasi. Cakep. Sekian episode Ngopi Ngapak. Semoga selalu memberi inspirasi. Mas Roni, Mas Adi, Ngopi Ngapak. ngobrol minter, ngasih dampak. Senang bisa berbagi. Iya.